Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik yang ada di Laravel. Tips dan trik yang bakal aku bagiin di video kali ini berkaitan dengan relationship dan lebih tepatnya adalah menambah data atau mengurangi data atau create delete data di table pivot atau di table yang relationship-nya many to many. Mungkin di antara kalian yang belum tahu masih menggunakan Eloquent atau query untuk menambah atau menghapus data di table pivot. Misalnya kalian bikin nama pivot titik dua titik dua create user ID, extracurricular ID dan lain-lain masih pakai kayak gitu. Sebenarnya ada cara mudahnya lagi menggunakan function relationship-nya. Nah, kalau kalian nggak ngerti apa yang aku omongin, mungkin bakal lebih ngerti lagi pas aku prakteknya nantinya. Yang penting sekarang kalian tahu dulu, yang bakal aku share adalah gimana cara menambah dan menghapus data atau create delete data di table pivot yang mana relationship-nya adalah many to many. Kayak biasa, sebelum lanjut pembahasan videonya, aku mau ngasih tahu buat kalian yang baru join sama channel aku, atau buat kalian yang baru ketemu video aku ini, aku mau ngasih tahu kalau tips dan trik Laravel ini bukan cuma satu video ini doang, tapi aku udah bikin berupa playlist, yang mana artinya adalah ada banyak video yang berkaitan dengan tips dan trik Laravel yang aku bikin. Nah, kalau kalian tertarik dengan tips dan trik yang ada di Laravel, mungkin aja ada tips dan trik Laravel yang belum kalian tahu, kalian bisa cari di YouTube. Cara nyarinya, cari di YouTube, cari channel yang namanya Cara Fajar, terus cari playlist yang judulnya Tips, Trik, dan Fitur Laravel. Di sini udah ada 28 video. Yang kalian tonton ini merupakan video ke-29 ya, yang bisa kalian tonton. Nah, silakan nonton dari video pertama sampai terakhir, mungkin ada pembahasan yang belum kalian tahu, sehingga kalian udah nonton video ini kalian nambah juga ilmunya di Laravel, kayak begitu aja. Terus juga aku mau ngasih tahu kalau kalian suka sama hal-hal yang berbau Laravel, aku udah bikinin playlist yang berkaitan dengan Laravel lainnya. Jadi kalau kalian mau tahu, ada playlist yang judulnya tutorial Laravel 9 dasar, ini ngebahas tentang dasar-dasar Laravel 9. Terus ini tips dan trik fitur Laravel yang udah aku sebut tadi. Ada juga playlist membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel dan membuat REST API menggunakan Laravel. Jadi ada 1, 2, 3, 4 playlist Laravel yang bisa kalian tonton. Oke, kayak begitu aja yang perlu kalian tahu. Kalau kalian tertarik, nonton aja playlistnya. Ada 4 playlist Laravel. Jadi, balik lagi ya ke pembahasan video kali ini. Jadi, kita bakal belajar gimana cara bikin fitur. Sebenarnya ini fitur sih, fitur bawaan Laravel untuk menambah dan menghapus data di pivot table yang sifat relationship-nya adalah many to many. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk memulai tutorial kali ini, silakan kalian install project Laravel kalian. Aku udah install ya, ini aku menggunakan project Laravel aku yang udah pernah digunakan di tutorial sebelumnya, makanya ini ada roots banyak banget. Jadi aku mau kalian cuekin aja root-root yang udah dikomenin ini. Aku mau kalian fokus ke roots yang nggak aku komen baru ini, dan aku bakal tambah nantinya rootnya. Jadi kalian silakan dulu bikin project Laravel, terus setup database-nya, dan itu aja. Terus kalau dilihat database-nya, aku juga mau kalian ikutin apa yang aku bikin di database-nya. Jadi di sini aku udah punya database ya. Di sini ada banyak table, kalian bisa lihat sendiri. Alasannya sama kayak yang VS Code. Aku udah gunakan database ini di video-video sebelumnya. Jadi di video kali ini aku mau kalian fokus di 3 table ini aja. Ada yang namanya table extracurriculars, ada table students, dan ada table student extracurricular. Jadi cukup di 3 table ini aja yang kalian fokus. Oke, aku mau kalian bikin 3 table yang aku sebutin tadi. Extracurriculars pakai S dalam bentuk plural, terus students juga dalam bentuk plural. Untuk student extracurricular nggak usah pakai plural, cukup student underscore extracurricular. Jadi
Student ekstrakurikuler ini adalah pivot table yang kita gunakan untuk relationship many to many antara student dan ekstrakurikuler. Kalau kalian dilihat di sini table students, aku juga udah punya data. Ada 2 data ya, Budi sama Anto. ID-nya 1 sama 2. Kalian silakan ikutin. Terus di table ekstrakurikuler juga ada 5 data. Volley, basketball, takraw, football, tenis. Silakan kalian ikutin. Jadi kayak gitu aja. Oh ya, untuk student ekstrakurikuler cukup kolomnya cukup 2 aja. Aku liatin struktur. Student ID dan ekstrakurikuler ID, tipenya INT dua-duanya. Nah, kalian silakan ikutin apa yang aku bikin dan samain teksnya. Jangan ada yang beda-beda untuk mencegah error. Ketika aku ketik ini bisa, tapi ketika kalian coba ketik itu ternyata nggak bisa. Nah, untuk mencegah kayak gitu, silakan kalian benar-benar miripin apa yang aku bikin di database ini. Jadi, silakan bikin project dan bikin database ini dulu, baru kita lanjut ke pembahasan gimana cara bikin atau create data, delete data di ini. Tapi di apa namanya, di relationship atau pivot table. Tapi yang pasti kita bakal teori dulu biar lebih jelas. Ini gambaran struktur database kita ya. Tabelnya ada 3 yang kita gunakan di tutorial ini. Table students, ekstrakurikuler, sama table pivotnya student ekstrakurikuler. Jadi di case ini misalnya kalian mau nambahin data si Budi mempunyai ekstrakurikuler apa aja. Ini kan 345 yaitu takraw, football, dan tenis. Nah misalnya kalian masih bingung gimana sih cara ngisi table pivot gini dengan foreign key-nya dari table student dan table ekstrakurikuler. Mungkin di pikiran kalian harus bikin model, terserah apa namanya ya. Ini mungkin student ekstrakurikuler nama modelnya. Kalian bisa pakai method create, terus panggil apa yang mau di create. Nah mungkin aja kalian masih berpikir kayak begini caranya. Ini anggap aja value ya. Student ID isinya 1, terus dan seterusnya ini apa nih, ekstrakurikuler ID isinya 3. Nah dan seterusnya. Mungkin di dalam pikiran kalian kayak gini cara nambahin data di table pivot. Ini mungkin kurang tepat ya, karena di Laravel udah disediain sebuah metode untuk menambahkan data di sini di table pivot. Jadi kita nggak perlu lagi bikin model, panggil method create, nggak perlu lagi. Kita tinggal panggil yang namanya attach. Jadi untuk menambah data atau create data di table pivot, Laravel nyediain metode yang namanya attach. Sedangkan untuk menghapus data di pivot table, Laravel nyediain metode yang namanya detach. Nah, di video ini kita bakal ngebahas metode attach dan detach itu. Intinya attach itu nambah data di table pivot ya. Terus detach itu untuk menghapus data di table pivot. Nah, sebelum pakai attach dan detach, kita harus bikin function relationship-nya dulu. Kalian seharusnya kalau udah nonton video ini seharusnya kalian udah paham tentang relationship many to many ya. Jadi cara bikinnya di model students kalian harus bikin relationship ke ekstrakurikuler dulu. Nanti tinggal dipanggil student mana, panggil nama relationship ekstrakurikuler, baru tinggal ditambahin attach apa yang mau di attach. Nah kira-kira kayak begitu caranya. Mungkin lebih ngerti kalian nanti pas aku ngoding, bisa ngeliat kalian gimana cara menggunakannya. Nah, jadi untuk saat ini ya, yang perlu kalian pahamin, kalian nggak perlu lagi pakai model .2.2 create untuk nambahin ini. Kita hanya perlu menggunakan metode attach dan detach. Langsung aja kita ngoding supaya kalian lebih ngerti ya gimana cara penggunaan attach, detach. Jadi sebelum kita ngoding, kalian harus siapin dulu. Ini belum aku tunjukin tadi ya. Aku udah tunjukin apa belum ya? Lupa. Jadi kalau belum ya ikutin aja lagi, perhatiin. Kalau misalnya udah ya nonton aja lagi apa yang aku jelasin di sini. Jadi kalian harus bikin bikin model student yang mewakili table ini students. Terus kalian juga harus bikin model ekstrakurikuler yang mewakili table ekstrakurikuler. Nah, karena kita mau create data di pivot, yang mana artinya adalah
kita mau mengassign satu atau lebih dari satu ekstrakurikuler ke dalam sebuah student, maka kita bisa pikirin caranya adalah kita menggunakan metode belongs to many dari student ke ekstrakurikuler nih. Ini dia, kalian bisa lihat sendiri. Seharusnya kalian paham dengan apa yang aku omongin tadi karena ini udah dibahas di pembahasan tentang relationship Laravel many to many. Oke, nah jadi yang perlu kalian lakukan adalah silakan ikutin kayak aku dulu, ketik kayak begini aja, bikin function relationship dari dari model student ke model ekstrakurikuler, bikin function relationship-nya, terus jenisnya belongs to many. Nah, isinya adalah ke model ekstrakurikuler, table yang baru adalah, bukan table yang baru, tapi table pivotnya namanya apa, terus student ID dan ekstrakurikuler ID. Ini basic dari Laravel Relationship Many to Many ya, udah pernah aku jelasin di videonya. Kalau kalian belum ngerti, silakan cari di playlist Laravel 9 dasar, cari pembahasan video yang judulnya kalau nggak salah Many to Many Relationship. Sejenis itulah. Nah, jadi intinya kalian bikin di model student kalian bikin function relationship ke model ekstrakurikuler kayak begini tulisannya. Nah, kalau kalian udah bikin gampang aja. Kalian tinggal panggil aja modelnya. Model apa yang mau dikasih ekstrakurikuler untuk dimasukin ke table student ekstrakurikuler, misalnya Budi. Yaudah panggil aja model sebudi. Nama function relationship-nya adalah ekstrakurikuler, kalian attach ekstrakurikuler ID-nya. Jadi contohnya Budi function ekstrakurikuler, function attach, terus isinya 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini langsung aja kita bikin ya supaya lebih jelas. Jadi kalian bisa ikutin aku mungkin di file web roots ya, bikin root baru. Jadi aku bakal bikin nama rootnya adalah attach detach aja kayak begini, jangan lupa garis miring. Terus aku nggak mau bikin controller atau apapun file lainnya, aku langsung bikin aja di sini function kayak begini. Nah, ini aku anggap kalian tahu tentang tentang Laravel dasar, jadi aku nggak bakal jelasin panjang lebar tentang roots ini. Nah, di sini aku bakal coding nih, bakal nge-attach data. Jadi aku mau lihat dulu di table student ekstrakurikuler masih kosong. Aku pengen student yang namanya student yang namanya si Budi pengen punya ekstrakurikuler basketball 2. Jadi Budi itu 1 dan ekstrakurikulernya 2. Gimana caranya? Ya udah, kita tinggal cari aja modelnya, panggil modelnya. Maksud panggil modelnya gimana? Mungkin kalian tahu ya, ada kayak begini, root edit ya. Misalnya kalian punya root edit student edit, terus panggil di sini ID dan seterusnya. Kalian kan bisa panggil gini ya, $student sama dengan student find ID, $ID kayak begini kira-kira. Nah, karena kita nggak pakai root-rootan halaman-halaman yang lain, jadi aku pengen sederhana aja, kita langsung tentuin studentnya siapa. Student sama dengan student find 1, aku mau kan si Budi. Jadi kalian gak usah pusing-pusing tentang ini ya. Kalian bisa mendapatkan ini misalnya kalian ketika edit data student, kalian pasti bisa ngedapetin ID-nya di root tersebut. Ya udah, kalian tinggal student find ID kayak begitu. Karena kita nggak pakai kayak begituan, di sini aku langsung aja cari student yang namanya si Budi. Hasilnya adalah Budi nantinya. Udah dapat. Sekarang kita mau nge-attach mana tadi? Aku tadi bilang apa ya? Basketball ya kalau nggak salah. Yaudah, aku mau nge-attach basketball. Jadi si Budi ini punya ekstrakurikuler basketball. Yaudah, cara panggilnya gimana? Tinggal $student, panggil function relationship-nya. Kita kan udah bikin tadi ya ekstrakurikuler ini. Nah, kita paste aja. Aku udah copy tadi ekstrakurikuler, functionnya jangan lupa. Tinggal di attach. Nah, sekarang kita mau attach apa? Aku mau attach basketball, berarti 2. Tinggal tulis aja 2 titik koma. Udah selesai.
Kita coba save. Di sini aku buka dulu table student ekstrakurikuler, masih kosong. Kalau sukses harusnya student ID 1 dan ekstrakurikulernya 2. Kayak gitu seharusnya kalau sukses ya. Nah, sekarang kita bakal coba bener nggak sih menggunakan metode attach bisa nambahin data atau create data di table pivot. Buka terminal, aku kayaknya udah jalanin terminal tadi. Sebentar. Ya udah. Jadi buka apa namanya, localhost 127 ya, 127.0.0.1 port 8000. Oke, Laravel udah jalan. Kita bikin root yang namanya attach detach. Jadi aku panggil aja di sini, kita menuju attach detach. Nah, sebelum aku enter, lihat di sini masih kosong. Kalau berhasil kayak aku bilang tadi, student ID 1, extracurricular ID 2. Nah, sekarang aku enter student not found. Oke, ada yang lupa yaitu ini, klik kanan import class. Kita harus manggil class student. Nah, kalau kalian belum install extensionnya untuk import class, kalian bisa ketik manual ini, use app model student. Kalau kalian mau nonton tutorialnya udah aku bahas ya, extension untuk import class kalian bisa cari aja di playlist VS Code, kalau nggak salah tips dan trik VS Code, kalian cari aja di situ. Oke, di sini udah aku benerin. Seharusnya kalau aku refresh udah nggak error lagi dan ini bakal bertambah. Aduh, 127.0.0.1 PHP my admin. Oke, di sini kita cari lagi, buka lagi tabelnya yaitu student ekstrakurikuler. Ini masih kosong ya. Jadi di sini aku bakal enter, nggak error. Seharusnya di sini bakal bertambah nih datanya. Aku refresh. Nah, kalian bisa lihat sendiri datanya udah bertambah yaitu student ID 1 dan ekstrakurikuler ID 2. Jadi kalau dilihat-lihat student ID ini si Budi dan ekstrakurikuler ID ini apa tadi ya, aku lupa. Bentar. Basketball. Jadi bisa dilihat Budi punya ekstrakurikuler basketball. Nah, kayak begitu aja teman-teman, gampang kan ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau attach lebih dari satu? Ini kan kita cuma satu aja attach. Nah, kalau mau dua gimana? Misalnya si Budi mau punya ekstrakurikuler tambahan 2 lagi yaitu takraw dan football. Gimana caranya? Nah, kalau mau lebih dari satu gampang. Bikin aja dalam bentuk array 3,4, yaitu 3 itu apa tadi, 4 itu apa tadi, aku lupa. Jadi yang penting kalau berhasil ini bakal nambah nih, mana dia table student ekstrakurikuler, ini bakal nambah nih 1 student ID-nya, ekstrakurikulernya 3, terus student ID-nya 1, ekstrakurikulernya 4, kayak gitu ya, sesuai kayak gini. Oke, kita coba save dan aku jalanin refresh, nggak error. Sekarang kita refresh ini ya, seharusnya udah ada 2 tambahan data. Nah, lihat 1, 3, 1, 4, berarti cara kayak begini benar. Kalau kalian mau lebih dari 1, kalian attach-nya pakai array, dalam bentuk array. Attach udah, sekarang ngebahas tentang detach. Bedanya apa? Tadi udah aku bilang ya, detach itu menghapus data. Cara makanya gimana? Sama aja, panggil student yang mau di detach, panggil ekstrakurikuler atau function relationship-nya, terus tinggal panggil detach, dan ekstrakurikuler apa yang mau dihapus dari si student ini. Nah, cara makanya gampang, aku komenin aja yang attach. Cara makanya kayak begini, $student, panggil function ekstrakurikuler, kita detach. Nah, misalnya kalian mau ngedetach 1. Jadi di sini kan si Budi udah punya bukan 1 ya. Si Budi udah punya ekstrakurikuler 2. Nah, kalian mau ngehapus 2 gimana caranya? Ya udah tinggal detach, panggil aja 2. Save dan kalian tinggal refresh aja, seharusnya nggak error nih. Ini ada 3. Kalau aku refresh seharusnya jadi sisanya 2 aja karena udah aku detach. Tuh. Yang 2 udah ke detach dari user atau student si Budi. Nah, sekarang kalau lebih dari 1 gimana caranya? Sama kayak attach. Kalau kalian mau lebih dari 1, tinggal kalian panggil dalam bentuk array, panggil ekstrakurikuler apa yang mau detach dari table pivot. Misalnya 3 sama 4. Kalian lihat di sini ada 3 sama 4. Aku save, kalau aku refresh seharusnya ini bakal nggak ada lagi datanya. Oke, aku refresh. Nggak error, sekarang refresh, di sini udah kosong karena udah ke detach. Jadi kayak begitu aja teman-teman, bukan kurang lebih ya, persis banget attach sama detach, cara penulisan atau sintaksnya sama persis. Kalau 1 ya udah tinggal 1, kalau attach detachnya mau
lebih dari satu data, ya udah kasih aja dalam bentuk array. Ternyata attach ini ada sedikit problem di dalamnya teman-teman. Jadi kalau misalnya sebuah data user atau data student udah ada atau udah punya ekstrakurikuler takraw, terus kita attach lagi takraw, maka datanya jadi ada double. Nah, itu kan nggak bagus ya dilihat dari database-nya. Itu kelemahan attach. Langsung aja aku liatin deh biar kalian lebih paham. Di sini aku bakal mengattach satu aja. Jadi kalau aku refresh, udah nggak ada error. Aku refresh juga database. Sekarang aku punya data si Budi punya ekstrakurikuler ID 11. Nah, permasalahan attach itu apa? Kalau misalnya aku nge-refresh halaman lagi, di sini masih nge-attach yang satu, hasilnya gimana? Refresh, hasilnya adalah refresh lagi itu. Datanya jadi double, bahkan bisa triple dan seterusnya nggak ada batas. Kalau aku pakai attach, ternyata kayak begitu masalahnya. Nah, gimana dong? Kan nggak bagus ya kayak gitu. Solusinya apa? Nah, solusinya ada satu metode lagi namanya sync atau sinkron mungkin ya, sinkron di table pivot, tapi itu nggak bakal aku bahas sekarang, bakal dibahas di next video, jadi tungguin aja. Jadi untuk saat ini kita udah belajar attach dan detach. Jadi yang penting kalian udah tahu caranya untuk create data di table pivot gimana, untuk ngapus data di table pivot gimana, Kak. Tentang problem attach bisa bakal dibahas di video selanjutnya. Jadi kayak begitu aja teman-teman. Kita udah selesai ngebahas tentang attach dan detach untuk create data dan delete data di pivot table. Caranya gampang banget, simple banget. Yang penting kalian udah paham aja tentang relationship yang ada di Laravel, terutama relationship many to many. Kalau kalian udah ngerti, pasti gampang banget deh pakai attach dan detach gini. Oke, kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.